ke-7? Nah, kalau ditanya Mekah ada di abad ke-7, kita nggak tahu Al-Quran itu sebetulnya di-coding, dikanonkan tuh abad berapa, kita nggak pernah tahu Bang. Karena nggak ada satupun manuskripnya atau autografnya nggak ada. Berarti Kalau bisa di dalam ditambahkan Al-Quran ya. ada, tapi itu. Lah, posisinya kita pernah diskusi ya, mungkin yang terlibat itu ada Paladu juga. Ada dua kata antara Bakah dan Mekah. Ketika mereka mengatakan Bakah itu Mekah, kenapa Allahnya bisa lupa di Ali Imran itu Bakah, sedangkan ada di surah berapa ya yang ada Mekah itu? Itu kan Ya Allahnya jadi bodoh. aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, itu dalam kurung juga kayaknya Bang. Enggak, bukan itu. Ada, bukan ada. ya, bukan Tertulis ya. Ada letter ya. leg. Letter leg Mekah itu ya. Mekah. Nah, coba kita cari ya. Coba itu bahasa Arabnya apa? Makata. Nah itu. Nih ya, Makata. Kalau Bakata. Ya sisanya memang hanya dalam kurung ya. Dalam kurung semua. Ya itu satu-satunya kan Bang. Yang ada Mekahnya itu satu. Ya memang Makanya cuma ini, satu nih terperinci. Ini cuma satu emang ayatnya Mekah ini cuma ini. iya cuma satu itu. Yang lain semua dalam kurung. Yang Ali Imronnya Bakah. Terus di dalam kurungnya Mekah. Ini kalau Islam memang ya memang bolehlah kalau tipu sesama Islam, tapi kalau kita nggak mungkin. Ya, ini Al Imran Bakah ya. Tapi dalam kurung Mekah apa coba maksudnya? Iya itu. Apakah Allahnya lupa ingatan apa gimana gitu? Ini makanya aku bilang, ini Muhammad ini pasti faktual. Makanya bodoh, dia sering lupa. Entah apa yang dikatakannya, apalagi di epilepsi, ayan gitu kan. Bakah dan Mekah aja dia bingung gitu. Apa sebenarnya itu? Tapi lebih tendensiusnya ayat Ali Imran ini memang ini di India sih, Bakah yang dimaksudkan itu. Lebih cocok ke India sih. Karena kan Adam turunnya di India gitu, di Bakah. Betul, memang Bakah itu di India. Ya. Lebih cocok sih. Punya sakit epilepsi. Ini ada di Sirah Nabawiyah. Ini saya tunjukin bukan berarti saya cuma modal PDF ya teman-teman. Saya punya buku cetaknya. Selalu saya paling anti dibilang, oh PDF doang. Saya punya buku cetaknya. Satu bukti yang paling menonjol di sini. Ada hal yang paling dibenci oleh orang epilepsi. Abang tahu nggak apa? Apa itu Bang? Nih. Babi. Abang bisa kelihatan nggak tulisannya Bang? Ada tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak memakan bawang merah dan bawang putih. Jadi makanan yang nggak disukai oleh Muhammad itu adalah bawang merah dan bawang putih. Hah? Jadi kalau orang Islam makan bawang merah dan bawang putih itu adalah makanan yang tidak disunahkan. Tapi itu sangat benci dengan aroma ini. Ini langsung bersinggungan dengan saraf otak yang namanya amigdala. Dracula. Ya. Iya juga ya. Ini kenapa Muhammad benci makan bawang? Coba baca di dalam hadis. Muhammad nggak suka makan bawang. Jadi satu ketika Muhammad itu dikasih makan bawang. Ya. Dan ternyata beliau mengembalikannya dan jadi ceritanya tuh gini. Di dalam Islam, orang Muhammad setiap kali makan, sisa makanannya itu akan dipungutin oleh pengikutnya. Dijilat-jilat. Nah kalau ada habaib makan, botol kopinya diambil ya, ludahnya dijilat, terus bekas makanannya dijilat-jilat.
dimakan lagi. Itu karena memang kejadian yang ada, yang sering dilakukan pengikutnya di zaman Muhammad nih. Ya, kami memasak makan malam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami mengantarkannya kepada beliau. Jika beliau mengembalikan sisanya, lihat ya. Jika beliau mengembalikan sisanya kepada kami mencari tempat bekas tangan beliau, kemudian kami makan dari tempat tersebut agar mendapat apa? Berkah dari beliau nih. Jadi memang ini kejadian yang sudah dilakukan oleh umat Islam pada saat Muhammad masih hidup. Tradisi ya itu ya. Tradisi, betul ya, paradosis. Iya. Pada suatu malam kami mengirimkan makan malam kepada Rasulullah. Kami memasak makanan tersebut dengan bawang merah dan bawang putih. Mungkin nih bikin apa ya? Sambal matah mungkin ya. Masak orang Bali mungkin. Namun beliau mengembalikannya kepada kami dan kami tidak melihat bekas tangannya di dalamnya. Aku segera datang kepada beliau dengan perasaan was-was. Aku berkata, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Ini nanti kita bahas juga nih. Engkau mengembalikan semua makan malammu dan aku tidak melihat bekas tanganmu di dalamnya. Biasanya jika engkau mengembalikan sisa makanan kepada kami mencari bekas tempat tanganmu. Kemudian kami makan daripadanya dengan harapan mendapat berkah di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mendapatkan bau pohon ini dan aku orang yang banyak keringatnya. Jadi Muhammad banyak keringatnya. Jika kalian mau, silakan makan makanan tersebut. Sejak saat itu kami tidak memasak dengan pohon tersebut, yaitu bawang merah dan bawang putih. Muhammad, nah itu. Ain dalam Islam itu selalu diasumsikan dengan penyakit iri, Bang. Mereka akan lari ke situ. Mereka nggak mau disamakan Ain sama Ayan. Oh, jadi mereka bilang penyakit iri ya? Iya, Ain itu iri, dengki. Mereka akan lari ke situ. Berarti kalau seandainya seperti itu Muhammad punya penyakit iri dengki dong ya? Betul. Iya, Bahaya. dia kan supaya dijauhkan dari penyakit Ain kan. Emang karena dia punya penyakit iri dengki. Bener. Bahaya loh teman-teman. Berarti Muhammad itu punya iri dengki itu. Makanya hal-hal seperti ini kalau teman-teman muslim narasi juga hati-hati. Karena dia selalu mendoakan itu. Kenapa waktu itu dia ditabok sama Muhammad? Karena Aisyah waktu ketemu Muhammad, dia bersenandung, Bang. Hah? Dia bersenandung, dia nyanyi. Lagu yang dia nyanyikan tahu nggak lagu apa? Amang Nabirong. Ayan-ayanku. Lagu apa? Oh. Ayan-ayanku. Gitu ya. Buatku jalani. Dari tadi si Alma Omega nungguin punchline-nya nih. Punchline-nya apa nih ya kan? Ayan-ayanku ya ayuhan nabiyu Muhammad. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Ketika masuk kubur, sadar terhadap perlakuan atau cara dia hidup semasa hidup, kesalahan dan apa yang diperbuat semasa hidup, sadarnya dia ketika masuk kubur. Nah, ini kan salah satu dimensi yang sangat mematikan akal pikiran. Tapi itu diterima sebagai bagian daripada ibadah, diterima sebagai keyakinan yang mutlak. Hal-hal yang aneh demikian. Saya kira kisah itu ya, kisah yang diterangkan tadi itu perlu ini ya terus kita pertajamkan. Kita bahas ke permukaan
walaupun ini dianggap bukan mungkin ya, memang dianggap oh itu satu penghinaan atau menistakan agama, perlu kita pertanyakan kepada mereka lagi, kenapa hal yang demikian ini dianut. Nah, kalau memang kita misalkan itu yang diterangkan tadi itu akan ada hal yang serupa, itu ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis lainnya. Jadi tapi hal yang demikian itu dianut sebagai bagian daripada ajaran agama. Ini yang membuat umat Islam terperangkap dalam dogma yang sangat tidak mendidik. Silakan kawan-kawan lanjut. Saya simak. Menarik. Shalom pagi semuanya. Masalah di toko buku setempat ada. Atau di pustaka setempat itu ada. Saya nggak tahu tuh judulnya apa, saya telat masuk soalnya. Judulnya Chronografia. Chronografia Muhammad itu. Bukan Chronografia saja. By Michael apa namanya? Michael Sam. Ya. Coba saya cari.